Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Nur Humairah akan mempresentasikan tentang studi hadis. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis adalah segala sesuatu yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul dan atau sesudahnya. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan sahabat. Asar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Dari keempat pengertian di atas dapat digunakan untuk maksud yang sama, yaitu hadis juga disebut dengan sunnah, khobar, atau asar. Bentuk-bentuk periwayatan. Yang pertama, bil lafzi, artinya periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada penukaran kata, penambahan dan pengurangan walau satu kata. Yang kedua, bil makna, artinya periwayatan menggunakan arti yang sama dengan redaksi yang berbeda. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengurangi dan merincikan yang global. Kehujahan hadis baik pro maupun kontra. Hujah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima halayak. Hadis sahih artinya hadis yang bersambung sanadnya. Hadis hasan artinya khobar ahad yang dinukilkan oleh orang yang adil bersambung sanadnya tidak cacat. Hadis dhaif artinya hadis yang tidak memenuhi semua persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Rasulullah SAW. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulum hadis pada masa Rasulullah. Pertumbuhan dan perkembangan ulumul hadis pada masa Rasulullah juga dikenal sebagai masa wahyu dan pembentukan hukum dan dasar-dasarnya. Perkembangan hadis pada masa ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu para sahabat menerima dan memperoleh hadis melalui media seperti majelis ilmi dan ceramah lainnya. Cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Yang pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut majelis al-ilmi. Yang kedua, melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis. Kebiasaan sahabat dalam menerima hadis dengan bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak selamanya sahabat bertanya langsung. Apabila masalah biologi atau rumah tetangga, mereka bertanya kepada istri-istri beliau. Larangan menulis hadis di masa Nabi Muhammad. Hadis pada masa Nabi Muhammad sebelum ditulis secara umum sebagaimana Al-Quran. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu para sahabat mengandalkan kekuatan hafalan dan kecerdasan otaknya dan adanya larangan menulis hadis Nabi. Larangan menulis hadis terjadi pada awal Islam untuk memelihara agar hadis tidak tercampur dengan tangan Al-Quran. Larangan menulis hadis bersifat umum, sedangkan perizinan menulis bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian tulis-menulis. Larangan menulis hadis ditunjukkan pada orang yang kuat hafalannya daripada penulis, sedangkan perizinan menulisnya diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya. Sejarah hadis pada masa sahabat. Pengertian sahabat. Sahabat adalah orang yang
memeluk agama Islam yang hidup bersama dengan Rasulullah, menghadiri banyak majelis Rasulullah dengan tujuan untuk mengikuti serta meneladani sunnahnya. Sejarah perkembangan hadis di masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah perkembangan hadis setelah memasuki babak baru, khususnya masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan munculnya Khalifah 4 adalah Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya. Kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis. Yang pertama, cara penghafal, yang kedua, penulisan hadis, dan yang ketiga, cara praktik. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pengertian tabi'in. Tabi'in adalah seluruh umat Islam yang bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan dalam keadaan Islam. Pada awal mulanya keberadaan hadis tidaklah dibukukan seperti sekarang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelarangan pembukuan hadis pada masa itu. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan bertambahnya luasnya daerah kekuasaan Islam, usaha untuk memodifikasi hadis mulai dicetuskan. Kegiatan ini dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan al-Takrir. Bayan al-Takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Bayan al-Tafsir. Bayan al-Tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Bayan al-Tasyrik adalah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum yang tidak didapati nasahnya di dalam Al-Quran. Bayan an-Nasak. Bayan an-Nasak adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kedudukan hadis dalam Islam. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari beberapa dalil berikut. Yang pertama, dalil Al-Quran. Artinya banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan individu. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintah Rasul. Dalam satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Yang ketiga, kesepakatan ulama. Artinya ijma umat Islam itu menerima dan mengamalkan sunnah sudah ada sejak zaman Nabi, para Khulafaur Rasyidin, dan para pengikut mereka. Yang keempat atau yang terakhir, sesuai dengan petunjuk akal. Hadis merupakan salah satu sumber hukum ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.